Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang berbahagia di malam Jumat yang indah ini, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam ini kita akan mengkaji, sesungguhnya kitab suci itu berlaku hanya bagi orang-orang yang belum suci, atau sesungguhnya kitab suci itu hanya berlaku bagi orang-orang yang masih ingkar. Shadaqallahul Azim. Kita ketahui bersama masing-masing agama mempunyai kitab-kitab sucinya sendiri. Namun kitab-kitab suci itu hanya berlaku bagi orang-orang yang masih ingkar. Kitab suci itu hanya berlaku bagi orang-orang yang belum suci. Kenapa kitab suci itu berlaku bagi orang atau bagi manusia yang belum suci hatinya? Logikanya, bila manusia hatinya sudah suci, bersih dari keakuan, dari kedagingan, dari ego manusianya, maka sudah tak berlaku lagi kitab suci bagi manusia yang sudah suci. Kitab suci hanya berlaku bagi orang atau bagi manusia yang belum suci hatinya. Maka dengan kitab suci itulah manusia belajar mensucikan dirinya. Karena manusia masih ingkar, butuh petunjuk di dalam kitab sucinya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Logikanya, bagaimana mungkin manusia yang sudah suci bersih dari keakuan diri manusianya, manusia yang sudah suci bersih dari kehidupan yang bukan hidup manusianya, manusianya yang suci bersih dari badan manusia yang bukan badannya. Bagaimana mungkin manusia yang sudah suci bersih dari kekuasaan yang bukan kekuasaannya masih butuh kitab suci? Sedangkan bila manusianya sudah kembali kepada yang maha suci, sesungguhnya dia sendirilah kitab-kitab suci itu. Jadi setiap diri manusia itu adalah Alkitab, Alkitabnya Tuhan. Setiap diri manusia itu terisi dengan ayat-ayat Tuhan. Apa sih ayat-ayat Tuhan yang ada pada Alkitab diri manusia pribadi-pribadi itu? Ayat-ayat adalah ketika bangun tidur sampai tidur lagi di dalam kehidupan ini, itulah ayat-ayat Tuhan yang ada di dalam Alkitab masing-masing diri manusianya. Bila manusianya sudah menjadi kitab sucinya Allah,
Bagaimana mungkin masih butuh kitab suci yang ada di luar itu? Bagaimana mungkin manusia yang sudah menjadi kitab sucinya Allah, kitab sucinya Tuhan, masih butuh kitab suci Al-Quran? Bagaimana mungkin manusia yang sudah menjadi kitab-kitabnya Allah masih butuh kitab Injil, masih butuh kitab Zabur, masih butuh kitab Taurat? Tidaklah mungkin manusia yang sudah menjadi kitab-kitabnya Allah, menjadi kitab-kitabnya Tuhan, butuh kepada kitab-kitab yang di luar dirinya. Seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan sebagainya. Kenapa itu semua terjadi? Karena kitab yang ada di luar itu hanya kitab secara syariat. Maknanya kitab kulit. Jadi manusianya dari kitab yang syariat itulah dibawa menuju Alkitab yang ada pada diri tiap-tiap manusia. Bila manusia tidak meninggalkan kitab-kitab suci yang ada di luar dirinya, maka sampai kapanpun manusia takkan pernah bisa masuk ke dalam kitabullah. Manusia takkan pernah bisa menjadi kitab-kitabnya Allah bila manusia masih berhenti hanya mengikuti kitab-kitab yang syariat, kitab-kitab yang dohir, kitab-kitab yang di luar. Maka selamanya tak akan pernah suci manusianya, karena manusia ingkar kepada kitab suci yang ada di dalam dirinya. Manusia ingkar kepada dirinya. Manusia lebih yakin, manusia lebih percaya cerita-cerita kitab-kitab yang ada di luar dirinya. Cerita yang ada di dalam kitab Al-Quran, cerita yang ada di dalam kitab Injil, cerita kitab yang ada di Taurat, Zabur, dan sebagainya. Itu hanya cerita-cerita diri-diri yang di luar diri manusia itu sendiri. Bila manusianya masih mengimani, mempercayai kitab-kitab yang di luar, maka sama halnya manusia masih suka didongeng-dongengi, sehingga manusia pada mabuk agama. Perang terus, bertempur terus, berdebat-debatan terus, tak ada putus-putusnya, hanya karena kitab dongeng. Padahal kitab yang nyata pada diri setiap manusia itu sudah nyata, sudah wujud, sudah jelas bahwa setiap diri manusia adalah Alkitab Tuhan itu sendiri. Itu tidak diyakini, itu tidak dipercayai, itu tidak diikuti. Manusia lebih mengikuti apa yang ada di luar dirinya, lebih suka mengikuti diri-diri yang didongeng-dongengkan pada kitab-kitab yang di luar diri, sehingga terlena, terhalusinasi dengan kitab-kitab dongeng-dongeng itu daripada kitab yang ada pada dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataan kita semua dewasa ini. Kebanyakan manusia pada mempertuhan-tuhankan agamanya masing-masing, mempertuhankan kitab-kitab sucinya masing-masing, tidak mempertuhankan siapa yang punya kitab itu.
Maka dari itu, kitab suci yang ada di luar diri manusia seperti Al-Quran, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan sebagainya, itu hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang belum suci. Kitab suci untuk orang atau untuk manusia yang belum suci hatinya. Yakni kitab suci yang ada ini hanya untuk orang-orang yang ingkar, yang pura-pura beriman kepada kitab suci. Pura-pura saja beriman padahal ingkar. Ingkar kepada siapa? Ingkar kepada siapa yang mengadakan kitab-kitab suci itu. Logikanya begini, agar kita mudah memahami. Coba kita bandingkan, kita timbang kesuciannya antara kitab yang di luar seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lainnya. Kita bandingkan kesuciannya dengan kitab yang ada pada diri kita masing-masing. Lebih suci mana kitab Al-Quran dengan kitab yang di dalam diri tiap manusia? Kitab Injil dengan kitab yang ada pada diri manusia? Kitab Taurat dengan kitab yang ada pada tiap diri manusia? Kitab Zabur dengan kitab yang ada pada diri manusia? Lebih suci mana? Mari kita buktikan bersama-sama. Bila kita tidak terlahir ke dunia ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Suci bersih dari segala noda. Suci bersih dari segala dosa. Suci bersih dari segala kesalahan alias maksum. Kenapa? Karena suci bersih dari pengakuan bahwa sebenarnya bayi adalah bayinya manusia. Suci dari pengakuan bahwa hidup yang ada pada bayi, hidupnya si bayi. Suci dari pengakuan bahwa badan pada bayi, badannya bayi. Kenapa? Karena bayi tidak bisa mengaku-akui bahwa hidup ini hidup bayinya. Bahwa badan ini badan bayinya. Bayi tak bisa mengaku-akui. Kenapa? Karena hakikat bayi menurut syariatnya itu ada. Meskipun sepertinya ada, meskipun kelihatannya ada, hakikatnya bayi itu tidak ada. Bayi itu gaib. Bayi itu belum mengenal dirinya. Itulah yang dimaksud kitab suci. Ketika kita hidup di dunia ini, setelah akil baligh tiba, kita mengenal kitab-kitab suci yang kita yakini sesuai orang tua kita beragama apa. Seumpama orang tua kita beragama Islam, pasti kita anak-anaknya dikenalkan dengan kitab suci Al-Quran. Bila orang tuanya beragama Kristen, Nasrani, maka dikenalkan dengan kitab Injil atau Bible dan sebagainya. Mulailah kita dikenalkan dengan kitab-kitab yang ada di luar diri kita. Kenapa kok kita dikenalkan dengan kitab-kitab yang ada di luar diri kita? Karena kita sudah meninggalkan kitab-kitab yang ada pada diri kita sendiri.